yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Amin saudara. Mari dengan bersuka cita kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami datang saat ini. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang datang merindukan Engkau, yang datang bersama-sama memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau menggurapi setiap kami. Oh, semuanya kami menaikkan hanya bagi nama-Mu. Segala hormat pujian kami menaikkan kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami mau bertemu di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik, menyenangkan hati-Mu dengan pujian yang keluar dari dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan, kami mau mengangkat tangan kami mau mengadahkan wajah kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tujuan hidup kami, Engkaulah tujuan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh mari Roh Kudus, bawa setiap kami, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk-tangan bagi Tuhan. Kami
kasih saudara.
setia bahkan tidak setia, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami di hadapan-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang maha baik. Kebaikan, kasih, anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan di setiap langkah hidup kami. Kadang-kadang kami melewati lembah kekelaman, tapi di situ pun Engkau ada bersama kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat melewati semuanya. Dan kalau kami tetap tekun dan setia kepadamu, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya setiap pujian penyembahan kami naik ke hadapan hadirat-Mu, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami sangat yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan membawa berkat untuk setiap kami, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Dan sebentar firman-Mu akan menjawab setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, entah itu pergumulan, dalam masalah, tantangan, dalam keluarga, rumah tangga, atau sakit penyakit apapun. Kami tahu firman Tuhan adalah jawaban buat kami. Sebab itu kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pendengaran kami. Biarlah sungguh-sungguh firman nanti akan kami terima, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, di mana boleh membangkitkan iman kami, sehingga dengan iman kami boleh dapat meraih setiap janji Tuhan untuk kami orang yang percaya. Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai kami semua. Roh Kudus beracara di tengah kami, kuasai hamba-Mu Tuhan yang terbatas. Biarlah hikmat dan pikiran Kristus yang ada atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan acara siang hari ini, dari pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya setiap situasi keadaan sudah ada dalam kendali Tuhan, sehingga kami benar-benar pulang nanti membawa berkat-berkat surgawi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya mau tetap bangkit berdiri. Kita baca satu ayat saja dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ya, kita akan sama-sama baca satu ayat saja. Ayub 23 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bertahan di dalam ujian. Ya, bertahan di dalam ujian. Ayat yang baru kita baca ini adalah perkataan dari Ayub. Ayub berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan tahu segala pergumulannya, Tuhan tahu segala keberatannya, Tuhan tahu segala penderitaannya, kesesakannya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari ayat yang pertama, pasal yang pertama dan seterusnya, bagaimana penderitaan yang Ayub alami. Padahal Ayub itu seorang yang hidup jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini satu kehidupan yang sungguh-sungguh indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat, bisa terjadi hal-hal yang sungguh membuat Ayub dalam keadaan yang menderita sebagai manusia. Dan saya rasa penderitaan Ayub tidak ada kita yang mengalami seperti itu saat ini. Tapi semua ini ada rencana Tuhan di balik sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita lihat Tuhan sendiri mengakui. Ya, dalam ayat yang ke-8 Tuhan sendiri berkata, Allah berkata kepada iblis, engkau melihat hambaku Ayub, seorang yang hidup jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi pengakuan ini benar-benar datang juga dari Allah sendiri. Tetapi kenapa bisa terjadi hal yang sungguh-sungguh menyulitkan dan membuat Ayub tertekan dan sangat-sangat tertekan?
Tentunya semua ada rencana Tuhan, ya. Dan ini bukan pencobaan, tetapi ini ujian, ya. Ujian yang Tuhan izinkan terjadi karena apa? Kalau ujian datangnya dari Tuhan, selalu Tuhan ingin supaya iman kita dinaikkan, iman kita ditingkatkan, iman kita didewasakan. Sebab itu kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, seperti almarhum Gembala dulu berkata, kita periksa hidup kita. Adakah kita berada tetap di dalam kehendak Tuhan? Kalau tetap di jalan Tuhan, berarti itu ujian. Tapi kalau kita sudah keluar dari kehendak Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita ambil jalan sendiri, itu adalah pencobaan yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan iman umat Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimana kalau Tuhan menguji seseorang supaya imannya ditumbuhkan, supaya imannya didewasakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tersebut, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami hal yang demikian. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Tuhan selalu ada beserta, menyertai kita, bahkan dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Kalau manusia yang berjanji, Bapak Ibu Saudara, gampang ya, gampang untuk mengikat janji. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, luar biasa. Ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub sendiri berkata, dia menyaksikan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Asal kita mau tetap tinggal dekat kepada Tuhan, tetap ada pada jalur kebenaran, tetap ada pada jalan Tuhan, kita akan melihat rencana Tuhan satu persatu tergenapi. Amin. Dan Tuhan tidak hanya melihat hasil, tapi Tuhan yang terutama melihat proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pasti Roma 8 ayat 28 berkata, mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, ya, mendatangkan masa depan yang penuh harapan, dan tentunya menghasilkan buah-buah yang kita boleh bawa memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat ke-12 juga dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian. Ya, dalam ujian. Sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengalami ujian. Jadi sekali lagi jangan kita berpikir kalau ujian itu datang dan kita berkata, oh Tuhan tidak mengasihi saya, oh Tuhan tidak peduli kepada saya, oh Tuhan tidak mau menolong saya, doa saya tidak didengar dan jawab oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tandanya Tuhan mengasihi. Ada firman yang berkata, barang siapa yang aku kasihi, aku tegur dia. Tegur itu dengan bermacam-macam cara. Supaya apa? Supaya kita dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, supaya mahkota yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Orang berlomba mencari mahkota di dunia. Orang berlomba mencari hadiah di dunia. Seperti saat ini ya, dalam acara 17 Agustus ini kita lihat banyak perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya bahkan remaja-remaja semua senang untuk mendapatkan hadiah. Padahal hadiah yang didapat itu kalau dia mau beli juga bisa. Tapi karena apa? Sesuatu yang diterima begitu itu merupakan satu kesukaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau untuk hal-hal di dunia manusia berusaha sedemikian rupa, apalagi untuk hal surgawi. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh supaya mahkota kehidupan yang Allah janjikan itu kita terima pada akhirnya. Amin. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menerima mahkota. Ketika Tuhan berkata, "Sapaslah hai engkau hambaku yang setia." Ya, sungguh indah kalau sampai Tuhan mengakui di hadapan Bapa di surga, para malaikat dan para orang kudusnya, bahwa kita adalah hamba-hamba yang setia. Ya, siapa yang bertekun sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Sebab itu Bapak Saudara, kalau kita terima kebenaran firman, jangan sampai hati kita ini bersungut-sungut. Kalau orang Perancis bilang grundel,
Saya tidak ngerti, saya dengar orang di Jawa sini berkata begitu, ya saya ini grundel katanya. Wes apa firman itu berkata begini, tentang ini, tentang itu, kita tidak boleh begini, kita harus hidup kudus, kita harus hidup menurut firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Semua Tuhan buat peraturan itu supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya batasan-batasan dalam hidup, supaya apa yang Tuhan janjikan buat kita masuk dalam hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Tapi coba orang yang tidak mau untuk terima teguran, nasihat, didikan Tuhan, satu saat tanpa disadari dia akan keluar jalur. Dan kalau keluar jalur ini sangat berbahaya. Untuk kembali lagi kepada Tuhan sangat-sangat tipis harapan. Karena kalau iblis sudah mengikat seseorang, dia sulit untuk melepaskannya. Kalau itu Bapak, Ibu, Saudara berbahagia kalau kita dapat kesempatan untuk beribadah. Di tengah-tengah keadaan yang seperti begini kita bisa beribadah. Ini anugerah Tuhan. Oke, sekarang kita akan lihat contoh bahwa di balik ujian itu ada berkat. Ayub berkata ketika dia diuji oleh Tuhan, dia akan keluar sebagai emas yang teruji. Jadi berkat yang Ayub rasakan, dia akan tampil sebagai emas yang teruji. Dan kalau emas yang teruji itu, emas logam mulia itu mahal harganya. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang di balik ujian itu ada berkat. Kita dengan cepat kita lihat dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Mungkin ayat ke-7 sampai 11 saja ya. Mazmur 34 ayat 7 sampai 11 ya. Kalau dalam Alkitab elektronik mungkin ayat 6 ya. Kalau Alkitab buku ayat 7. Ini adalah pengalaman dari Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia dalam keadaan tertekan, tertindas, terhimpit, dan betul-betul dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat membuat dia ketakutan. Ya, sebagai manusia. Saya baca ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yang pertama, di balik ujian, berkat yang pertama yang diterima oleh orang yang tertindas, oleh orang yang mengalami masalah, tantangan, pergumulan, tetapi dia tetap ada di jalan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan melepaskan dia dari kesesakan. Tuhan melepaskan dia dari kesesakan. Tuhan menyelamatkan dia dari kesesakan yang dia alami saat itu. Padahal saat itu Daud belum mengalami kelepasan. Daud di sini dalam cerita dia keadaan karena dia terjepit, dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke tempat orang Filistin, dan di sana dia tahu bahwa orang Filistin ini, tempat yang dia pergi ini adalah tempat dari tempat keluarga atau tempat di mana Goliat berada. Dan dia adalah orang yang membunuh Goliat. Pasti dia akan dibunuh di sana. Ini namanya sudah jatuh dari sini, celaka dari sini, dapat celaka yang lain, mau menyelamatkan dapat yang lain. Tapi Daud saat itu dia berkata, Tuhan memperhatikan dia, Tuhan akan melepaskan dia dari kesesakan. Belum terjadi, tapi dia fokus, dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Itu yang Daud lakukan. Dan biarlah ini juga menjadi pengharapan kita, iman kita, bahwa di dalam kesesakan yang kita alami saat ini, apapun itu juga, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Cuma waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dalam ayat yang ke-18 juga dikatakan dalam tadi dari Mazmur pasal 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu, sebentar ya, apabila orang-orang benar itu berseru, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Daud yakin. Kenapa dia berkata Tuhan pasti melepaskan dia? Karena dia mau belajar hidup benar. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, kalau kita mau belajar hidup benar, Tuhan akan melepaskan kita kesesakan dalam hal apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin dalam masalah ekonomi, masalah keluarga,
masalah sakit penyakit, masalah apa lagi yang ada di dunia ini. Karena dunia ini memang lembah air mata, penuh dengan kesukaran, tantangan, masalah. Tapi jangan takut, Tuhan yang berjanji adalah setia, kata pujian tadi. Ya, dan ini dalam alami, puji nama Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak, bukan tidak ada. Banyak dikatakan dalam ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan melepaskan dia, Tuhan meluputkan dia, Tuhan menolong dia. Tetapi kemalangan itu kalau terjadi pada orang fasik, mereka akan mengalami kebinasaan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan ingat dalam Mazmur pasal 30, coba sebentar kita lihat ya, Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 ya. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berkata. Jadi kalau dengan Alkitab elektronik agak beda ya, ayatnya kurang satu ya. Kalau dalam Alkitab buku ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesaat saja ia, Tuhan itu murka, karena mungkin kesalahan, karena mungkin pelanggaran dan lain sebagainya yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Ini Tuhan kita luar biasa. Kalau kita mau melakukan sesuatu kesalahan, asal kita mau datang minta ampun, bertobat, sadar, insaf, mau kembali kepada Tuhan. Tuhan itu murah hati. Dikatakan ini oleh Mazmur, hanya sesaat saja. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami saat ini, sesaat saja, bukan terus menerus. Sebab itu jangan kita khawatir, jangan kita gampang patah semangat, jangan kita gampang kecewa kepada Tuhan. Tapi kita tahu hanya sesaat Tuhan izinkan. Tapi setelah itu, setelah sepanjang malam ada tangisan, sepanjang malam ada satu hal yang kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat, maka dikatakan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Berarti ada pujian kemenangan, ada sukacita, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, karena waktunya. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8 juga. Hanya sesaat Tuhan meninggalkan kita. Sesaat. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sepertinya meninggalkan kita, tetapi tidak selamanya. Begitu kita sadar, Tuhan langsung datang menolong kita. Seperti Tuhan menolong Petrus yang hampir tenggelam, yang menurut manusia sudah pasti tenggelam. Ada waktu, ada badai menimpa pada perahu yang mereka tumpangi. Ketika Petrus mau berjalan datang kepada Tuhan, di tengah perjalanan baru dia melangkah, dia merasakan angin ribut yang sekeliling dia takut dan hampir tenggelam. Tapi begitu tangan Tuhan ketika dia berkata, Tuhan tolong aku, tangan Tuhan mengangkat dia. Pagi hari ini, sekali lagi, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menolong kita. Amin. Tangan Tuhan yang berkuasa akan menolong kita, menopang kita. Ketika kita jatuh, dikatakan firman Tuhan, tidak akan tergeletak. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menolong kita. Hanya kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita ini bisa mengerti, memahami bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa berkata aku sanggup, aku mampu, aku bisa mengatasi persoalanku. Karena manusia terbatas Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kita yang tidak terbatas, Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa ada dalam hati manusia. Tuhan melakukan lebih dari semuanya. Sebab itu marilah kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama belajar untuk mentaati firman Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan melepaskan dari kesesakan ketika kita mengalami ujian, melalui tantangan, masalah, pergumulan hidup. Yang kedua, kita kembali tadi dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8.
Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kalau yang kedua, yang pertama dilepaskan dari kesesakan. Yang kedua, Tuhan memberikan jaminan perlindungan. Amin. Di saat ada ujian, malaikat Tuhan kutus untuk menolong kita, untuk berjaga-jaga di sekitar kita, berkemah di sekitar kita. Dan kalau ada malaikat Tuhan menjaga kita, dimanapun kita berada, situasi apapun, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ya, kita punya penjaga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Kalau manusia di dunia, orang-orang yang berkuasa, mereka memakai banyak kekuatan dari ajudan mereka, pengawal mereka, tapi itu pun masih bisa terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga kita, dikatakan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kita. Dan firman Tuhan juga yang lalu berkata, kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Satu mari Bapak Ibu Saudara, kita yakinkan dalam diri kita, aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku tidak akan memisahkan aku dari kasih Kristus. Katanya Rasul Paulus. Kalau itu pagi hari ini kita katakan dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah kota benteng dalam hidupku. Tuhan adalah tempat perlindungan bagiku. Pujian tadi juga mengingatkan kita, kekuatan kita di dalam Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara. Sekuat apapun terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan itu yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya berdiri, bertahan, dan tidak akan goyah. Karena kita pegang janji Tuhan. Sekali lagi, langit bumi akan lenyap, semuanya akan berubah. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita pegang Tuhan, berarti kita punya jaminan hidup di dunia ini di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Sampai selesai hidup kita di dunia, kita akan mewarisi hidup yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu dikatakan kita jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, karena dikatakan juga kalau kita dekat kepada Tuhan, itulah menjadi kekuatan kita. Bahkan Mazmur berkata, hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat-saat ini kita mengalami sesuatu dalam hidup ini sebagai ujian tantangan yang datang dalam hidup kita masing-masing, kita cek, adakah kita bisa tenang ataukah kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, kita mulai merasa bahwa ini satu tekanan yang aku tidak bisa terlepas dari hal ini. Itu berarti bahwa hubungan kita dengan Tuhan mulai agak renggang. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan, fokus kita kepada masalah. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan kita yang besar, maka masalah yang kita lihat itu tidaklah besar. Karena kita tahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka sesaat mungkin kita bisa lemah, sesaat mungkin kita bisa khawatir, sesaat mungkin kita bisa bimbang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, hanya sesaat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan segera menolong kita. Dia akan menopang kita dengan tangan kanannya, membawa kita kepada kemenangan. Jadi Tuhan memberikan perlindungan yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kebaikannya dengan orang-orang yang ada di dalam pergumulan hidup ini. Asal tetap setia, sekali lagi tetap setia, tetap berada pada jalan Tuhan. Oh, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Dan di sini Mazmur mengingatkan kepada kita, kecaplah, coba rasakan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita saat ini, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur juga mengingat, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ingat di waktu lalu Tuhan tolong kita, di waktu lalu Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, di waktu lalu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melindungi, menolong kita. Saat ini juga tetap terjadi. Amin. Dan untungnya akan datang. Tetap Tuhan katakan, tetap Tuhan sediakan semuanya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita kuatkan iman percaya kita.
Bapak Ibu Saudara, saya juga sama. Manusia ini selalu karena melihat masalah, tantangan, pergumulan yang sepertinya tidak selesai-selesai. Kadang-kadang kita ada yang berkata, aku capek, aku lelah. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, siapa yang berletih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Kalau dunia boleh menutup dengan segala macam cara, tapi jalan dari Tuhan tetap terbuka untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga dikatakan Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13 ya. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin ya. Jadi dikatakan sesungguhnya Mazmur berkata, aku percaya, aku yakin, aku imani walaupun belum terjadi, tapi aku percaya itu akan datang dalam hidupku. Akan melihat, mengalami kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya, sekarang kita berada di dalam kehidupan keseharian kita. Jangan takut. Jangan takut. Kita tetap percaya kebaikan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, nantikan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan bersandar pada pengertian kita. Jangan bersandar pada pikiran kita, pada akal kita, pada kemampuan manusia. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia tidak akan diberkati. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 ke-6, dikatakan bukan hanya tidak diberkati, tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Terkutuk. Kalau bicara tentang terkutuk, kita semua tidak mau. Tapi berapa banyak kita lakukan? Ketika ada sesuatu kita menunjukkan, aku mampu ini, aku hebat ini, aku bisa berbuat ini, aku bisa berbuat itu. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya di dalam semuanya itu Tuhan ikut bekerja untuk kita. Hal-hal yang Tuhan lakukan buat kita yang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, itu lebih banyak dari yang kelihatan. Dan kita lupa, kita berkata karena aku mampu, karena aku pandai, karena aku pandai mengelola, karena aku bisa melakukan ini, maka semuanya berhasil. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi semua karena Tuhan. Amin. Karena semua yang dari manusia sekali lagi terbatas. Hari ini kelihatan berhasil, kalau bukan dari Tuhan, Tuhan mau habiskan, semua habis. Tapi kalau dari Tuhan, itu jaminan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita diberi kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Diberi kuasa untuk menikmati kebaikan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya. Kesetiaannya itu bahkan turun-temurun, berarti sampai kepada keturunan-keturunan kita. Bukan hanya untuk kita saja, tapi sampai kepada keturunan kita, kebaikan Tuhan tetap dinyatakan. Katanya Mazmur 100 ayat yang ke-5. Puji nama Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara, lalu saat ini kita mau belajar taat kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan satu persatu akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, bukan hanya pada saat kita berhasil, bukan pada saat kita mendapatkan keuntungan, bukan hanya pada saat doa kita dijawab, bukan hanya pada saat kita melihat mujizat-mujizat terjadi, tetapi di saat kita terjepit, di saat kita susah, di saat kita menderita, di saat kita sakit, di saat kita tidak berdaya, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan mengasihi kita dengan cara yang ajaib, ya.
Puji nama Tuhan. Dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka keberkatan Tuhan itu akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Yang terakhir ayat 10 dan 11 di Mazmur tadi 34 ayat 10 dan 11 dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Yang keempat, Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Tuhan tahu yang saya perlukan. Tuhan menjamin, dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Asal kita mau hidup takut akan Tuhan, kita mau belajar hidup dalam kekudusan, kita mau belajar berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan, tidak akan kita hidup dalam kekurangan. Entah itu kasih kita, harapan kita, iman kita, Tuhan akan tambahkan terus. Dan jangan lupa, melalui ujian Tuhan membawa kita naik setingkat lebih lagi. Iman kita bertambah, kasih kita bertambah kepada Tuhan, karena punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Dia Allah yang setia. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab itu mari kita sama-sama belajar. Kalau hari-hari ini ada sesuatu yang menekan dalam hidup kita, serahkanlah kepada Tuhan. Kembalikan semua kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Immanuel, Allah beserta kita. Dan kalau Allah menyertai kita, bukan hanya satu waktu, dua waktu, tapi selama-lamanya. Segala masalahnya sesaat, tapi setelah itu ada sorak-sorai, ada sukacita, ya, ada kegembiraan, ya, yang Tuhan mau berikan. Sebab itu dikatakan juga dalam Mazmur, saya lupa, Mazmur 37 mungkin, coba sebentar ya saya lihat ya. Kalau nggak salah Mazmur 37, Mazmur 37 ayat yang ke-5. Bentar ya. Ya, mulai dari ayat yang ke-4 ya, dikatakan ya. Dan ayat yang ke-3. Aku 37 mulai ayat yang ke-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, puji nama Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat itu dikatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan yang baik. Tentu yang baik itu menurut firman, bukan yang baik menurut pikiran manusia, tapi yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kita mau tetap setia, tetap menantikan Tuhan. Dikatakan kita bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Dan saya yakin saat itu pemazmur belum menerima pertolongan Tuhan, tapi dikatakan bergembira dulu, bersukacita dulu. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah kamu, katanya Rasul Paulus. Karena ketika kita bergembira dalam Tuhan, kita bersukacita, itu tandanya iman kita kepada Tuhan makin bertambah. Walaupun kita belum melihat, tapi dengan iman kita percaya semuanya Tuhan akan genapi. Setiap yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak digenapi, semuanya digenapi, katanya Yesus ya. Puji nama Tuhan. Dan kita dianjurkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bertahan di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Karena setelah ujian ini selesai, setelah adanya hujan badai, akan terbit pelangi kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam proses ini. Yang pertama, Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Hanya sesaat, kata Tuhan. Sebentar kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, Tuhan memberikan perlindungan. Dalam keadaan situasi yang seperti apapun di dunia ini, Tuhan akan tetap melindungi kita, menyertai kita. Dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya
Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jaminan hidup kita, pemilihan kita, baik untuk hidup saat ini di dunia, terutama untuk hidup yang kekal. Di dunia kita nikmati hanya beberapa waktu, tapi hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, kita hidup bersukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lagi kita khawatir takut, tapi kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Masalah kita serahkan, kita percaya satu persatu Tuhan akan selesaikan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan, bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Tuhan. Kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya yang dalam keadaan tertindas, tertekan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya, dilepaskan dari kesesakan, dan ada jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan akan Tuhan nyatakan atas umat-umatnya. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Lewat satu pujian kita akan katakan, Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Engkau yang berkuasa.
biasa untuk menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini. Dan aku boleh berdoa sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah hikmatmu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Mari yang setuju dan percaya kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan datang kepada setiap kami pada pagi hari ini, supaya setiap kami umat-umat Tuhan bertahan di dalam ujian yang Tuhan izinkan sedang terjadi dalam hidup kami. Bukan karena Tuhan meninggalkan kami, tapi justru Tuhan menyatakan kasih Tuhan melalui ujian. Kami dilatih, kami didewasakan iman rohani kami, supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu, sekalipun hari-hari ini ujian sedang terjadi, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau tetap bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami mau tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kami percaya berkat akan kami terima bagi setiap kami yang kuat dan bertahan di dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan akan mendengar seruan kami. Tuhan akan menyatakan kebaikannya, sehingga kami dilepaskan dari kesesakan. Bahkan ada jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan dinyatakan Tuhan bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi dialah Allah Roh Kudus terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang menjadi lemah, yang menjadi kecewa, ataupun yang putus asa. Tidak ada. Tapi kami semua mau tetap kuat, mau tetap bertahan di dalam ujian, menanti-nantikan Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sehingga kami boleh melihat dan mengalami kemuliaan, kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami yang tetap setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan berkati umat-umat Tuhan di dalam iman rohani,
Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati di dalam studi sekolah. Tuhan berkati di dalam kesehatan. Bahkan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan pesan kebenaran pagi hari ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, khususnya hari-hari ini bangsa kami boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Terima kasih untuk anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat bangsa kami. Biarlah terus bangsa kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa kami boleh ada di dalam anugerah Tuhan, sehingga Engkau boleh menyatakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu atas bangsa negeri kami Indonesia yang kami cintai. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.